ada di belakang yang agak sedikit terseok-seok, mohon kesabaran ya. Gitu. Dan nanti kita akan lihat. Kalau memang kita ini kita perbaiki. Tapi kalau Anda pikir AC-nya hidup langsung ini ya bisa, termasuk kondisi listriknya. Ya, adik-adik sekalian. Karena listrik kita ini kita bangunan semua ada, tetapi supply-nya tetap dalam kondisi yang bahkan orang bilang beberapa gedung kita itu sistem instalasinya dalam rumah tangga. Dia bukan untuk kantor atau bahkan lab. Nah, ini harus kita benahi. Ya. Itu saya sampaikan demikian. Soal WC, ya jangan masalah WC bawa ke rektor dong. Di mana itu pimpinan di ini, prodi dan sebagainya. Jangan dong bawa ke rektor masalah WC. Asal suruh WC pergi rektor siram, kalian punya ini di sana. Bisa dong, begitu. Buatlah itu, coba anggaran-anggaran yang ada di ini dilakukan lagi, lakukan ini untuk melakukan hal begitu. Ya, jangan untuk ini. Anak-anakku sekalian, coba itu kalau di Jepang itu orang terlibat di dalam aspek kebersihan dan apa semua itu, termasuk WC sebelum ini membersihkan, setelah pulang ini bersihkan. Masa kita kan nggak bisa, kita harapkan cleaning service yang satu orang untuk melawat sekian luas gedungnya nggak mungkin. Ya, saya minta juga mahasiswa itu, teman-teman, Pak Dekan visi, visi yang ada jatuh itu daun-daun apa harus kita bersihkan dulu supaya kita bilang ya sebelum orang masuk di dalam kita di luar itu kelihatan bersih. Serahkan anak-anak ini yang sekira potensi besar untuk melakukan itu. Sekaligus mereka dan kita semua belajar tentang bagaimana cinta lingkungan, kebersihan. Jadi AC yang berlumut-lumut ya nanti dilihat kembali, mungkin karena listriknya tidak bisa angkat, tidak bisa dipakai, dibiarkan begitu saja. Tapi ya ini tolong saat ini baru kami ketahui, tapi ini tolong diinventarisir ya. KTU di fisik, Pak Subat, Pak ini silakan diinventarisir itu barang-barang doang yang gedung dan rusak inisiatif. Jadi mungkin dulu terlewatkan karena tidak ada laporan bahwa ini gedung kuliah di FISIP ini ada sudah apa semua. Bicara itu saya bilang lagi komunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan kan tidak. Mungkin rektor WR2 pergi periksa ruangan satu-satu di ini semuanya. Karena ada di sana itu KTU, ada WD2-nya, inventarisir dan sampaikan. Tapi apapun juga nanti kami cek lagi, ya, dan saya tidak memberikan jaminan. Tapi kalau ada kemungkinan untuk kita ada anggarannya, kita perbaiki. Hal-hal yang bisa kita perbaiki itu ruang kuliahnya supaya memberikan kenyamanan dan kebanggaan. Sedikit, ya. Adik-adik sekalian, iri dengan komputer dan biologi, iri itu bagus, tidak apa-apa ya. Iri itu bagus, mendorong kita untuk berusaha lebih lagi memperjuangkan hak kita, asal disampaikan dengan cara-cara yang benar. Ya, tidak selamanya harus demo dulu supaya ada perubahan ya. Sampaikan dengan prosedur yang ada, mekanisme yang ada, pasti kita akan perhatikan kalau itu anggarannya ada. Yang lain, nah, mengenai rumah sakit, berapa pendapatan rumah sakit? Rumah sakit ada pendapatan, ya. Dia salah satu unit yang memiliki pendapatan besar. Sebelum COVID itu dia besar, ya. Tapi sekarang itu pendapatannya masih bersifat dari pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru dan pasien-pasien 1-2 yang ke sana. Dia belum bisa beroperasi secara ini karena ada tuntutan-tuntutan lain, yaitu harus ada dokter spesialisnya, kita sudah adakan. Ada fasilitas tempat tidur, kita sudah adakan. Masih ada kurang lagi fasilitas laboratorium. Ini yang rektor melakukan prioritas, kebijakan prioritas, memperlengkapi itu supaya tahun ini rumah sakitnya bergerak. Dia sudah menerima pasien, sudah berjalan dengan baik, maka nanti ada yang bertanya lagi,
berapa pendapatan rumah sakit. Seperti itu. Tapi rumah sakit itu penting. Kalau kita tidak fasilitasi, besok lusa kita sakit, gimana? Kalau bangga kita kalau ke rumah sakit kita sendiri. Ada peralatan itu yang PCR yang sudah tidak ada lagi, kita adakan supaya dalam kondisi sekarang yang Omikron naik ini, kita hanya berharap pada rapid antigen. Kita akan berfokus juga pada pemeriksaan PCR supaya lebih yakin lagi. Itu semua untuk sivitas akademika Undana. Itu pemikiran rektornya seperti itu. Lalu ya, gedung kedokteran, sekali lagi saya bilang itu adalah gedung Undana. Jadi jangan kita mengklaim ini gedung siapa-siapa. Tidak mungkin kita membubarkan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kalau kita usir mereka, mereka pergi di mana? Makanya saya minta saudara sebagai keluarga besar Undana, adik-adik coba kita berempati lah. Saat ini adik-adik merasakan ketidaknyamanan itu. Tapi kalau itu dialami juga oleh teman-teman kalian dari Fakultas Kedokteran, Anda mempersepsikan seperti apa? Apakah mereka harus belajar di bawah pohon tua? Jadi saya minta bersabarlah. Sabar. Karena tahun depan, insya Allah, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, kita doakan bersama, gedung kebanggaan ikonik visit ini akan kita tuntaskan. Hanya tahun depan. Ya. Bisa sabar kok? Bisa ya? Nah, sabar. Tadi dibilang cubit-cubit, kenapa? Menyikapi apa yang sudah disampaikan. Sebentar saya akan mengundang, saya punya pimpinan semua untuk kita pertemuan. Para alumni, para pengurus BEM, saya akan mengambil keputusan bahwa gedung kita tahun ini tidak dikerjakan, tunggu tahun depan sampai dananya ada baru diselesaikan satu kali. Itu yang saya akan sampaikan kepada Pak Rektor dan semua yang terhormat yang ada di depan. Terima kasih. Tunggu tahun depan, ini saya tidak tahu mekanisme. Ya, tidak apa-apa Pak Rektor. Kalau memang tidak bisa bangun tahun depan, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, Anda dengar sendiri kalau dekannya menolak, ya saya terserah. Ya, terserah. Ini sudah saya sampaikan. Kalau Pak dekannya menolak, jangan salahkan saya. Ya, jangan salahkan saya. Saya Melkisedek Neolaka, tapi teman-teman kalau di sini panggil saya Pak Melki. Itu saya dipercayakan untuk menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semenjak 2019 oleh teman-teman semua. Bapak terkait dengan demo nih Pak. Iya. Ini kenapa sampai tercetus solidaritasnya ini antara sivitas gurunya, sivitas akademiknya itu artinya mulai dari dekan, dosen sampai mahasiswa itu bisa sama-sama. Itu sampai bisa ada kesepakatan itu gimana ceritanya? Jadi kenapa sampai kekompakan itu ada? Betul. Saya orangnya terbuka. Ketika saya pertemuan dengan pimpinan rektorat, saya buat pertemuan, kita mau pertemuan lagi. Saya sampaikan itu ke mereka. Kenapa sampai mereka seperti itu? Karena mereka sudah tahu informasi itu. Pak Rektor sudah sampaikan itu. Pokok persoalan kami itu adalah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ajis yang terakhir. Ya. Itu kan berkaitan dengan aspek keadilan, pemerataan dalam pembagian aset. Ketika fisik juga ini dianggap sebagai bagian dari Undana, dan kalau tidak salah kita ini adalah fakultas tertua. Kita dengan KP, dengan FK, awal berdirinya Undana kita.
Visip.fkip ya. Ya, FKIP sama FAPEN. Hmm. Semenjak kita dipindahkan dari Undana Lama yang sekarang rumah sakit itu, datang ke sini, gedung kita ini tidak pernah ada penambahan. Ya, gedung kita ini satu, ini gedung dekanat, gedung prodi ilmu administrasi negara, administrasi bisnis, sosiologi, dan di belakang itu administrasi negara, bisnis, tapi oleh pimpinan Undana diperuntukkan untuk kedokteran, karena kedokteran baru didirikan. Kita mengalah. Terus dalam perjalanan kami diminta untuk membentuk prodi yang baru. Ada 3 prodi waktu itu yang kita, prodi ilmu politik, prodi ilmu komunikasi, dan psikologi. Sementara psikologi waktu itu saya sudah lanjut studi. Psikologi itu jatuhnya di FKM. Padahal itu kita yang usul dari fisik. Tapi tidak apa-apa, Dewi Undana. Oke. Prodi ilmu politik, ilmu komunikasi semenjak berdiri itu tidak pernah ada gedung, tidak pernah ada ruangan. Tahun berapa berdirinya? 2008. Wow, udah lama juga. Lama Ibu, lama. Tidak ada gedung, Tidak ada gedung, fasilitas. tidak ada ruangan. Oh. Mereka berdiri pertama itu kuliahnya itu pindah-pindah. Nanti prodi ilmu politik kuliahnya di gedung prodi ilmu administrasi negara yang di depan. Terus prodi ilmu komunikasi kuliahnya di gedung sosiologi. Mereka punya ruang kaprodi itu di sini, terus pindah ke sini. Tidak ada gedung, tidak ada ruang. Ini yang sebenarnya kami perjuangkan. Kenapa sudah selama ini FEB itu baru, dia masih nyantol di kita sampai saat ini, FEB. Tapi mereka punya gedung, silakan nanti Ibu bisa bandingkan di sana. Gedungnya megah, ada 2. Dan itu dalam 1 tahun selesai. Kenapa visi? Ketika meminta gedung dengan kondisi seperti itu, kita kok susahnya setengah mati. Masalahnya ada di mana? Kalau Pak Rektor minta berempati, saya mau tanya, siapa yang berempati kepada kita? Yang berempati kepada saya punya prodi ilmu komunikasi, ilmu politik, yang kuliahnya itu seperti nomaden, pindah-pindah. Sesuatu yang saya pikir tidak adil. Jadi yang kita perjuangkan itu adalah keadilan. Bukan fisiknya, ya. Bukan fisiknya, keadilan. Jadi Kalau sekarang ini bilang diselesaikan tahun depan, kenapa tahun depan? Kalau multi years, saya tidak tahu, tetapi multi years itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. iya. Makanya tadi saya sempat mau bilang kertas juga. Saya bilang tidak usah bangun aja, tunggu duitnya ada baru bangun. WR2 tahu itu, makanya dibilang jangan, harus dibangun karena takut gedung mangkrak. Ya, karena 3 tahun itu dianggap Iya, mangkrak. Karena multi years itu di situ batasnya. Iya, batasnya 3 tahun. Jadi tadi Bapak melihat antara penjelasan Pak Rektor dengan yang Bapak ingin sampaikan tidak nyambung ya Pak? Tidak nyambung, artinya tidak nyambung, dan mohon maaf saya mau katakan bahwa banyak fakta, banyak data yang dipilih, dan itu ya saya pahami itu. Saya juga kalau di sini wakil dekan, ketua prodi datang ke sini, mungkin apa yang saya omong ya mereka aminkan saja, iya saja. Ya kita juga seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, secara sederhana saya mau bilang kita diintimidasi. Gitu. Makanya saya sebenarnya tidak sepakat kalau duduk di dalam ruang seperti model begitu baru kita bicara itu. Tadi Bapak singgung soal data atau fakta itu ada yang ditunjuk. Coba satu contoh aja Pak untuk mengkonkretkan biar ini bisa terungkap. Ya, jadi bisa begini. terungkap kebenaran. Ya, jadi begini. Berkaitan dengan kondisi ruang di atas. Pak Rektor bilang kan, kenapa tidak dikomunikasikan? Tidak dikomunikasikan seperti apa? Itu kan akibat dari Seroja.
ketika rapat dengan bukan beliau yang sekarang, mantan, itu sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa gedung perpustakaan yang anak-anak saya kuliah menggunakan ruangnya itu di Terpas Seroja dan kondisinya seperti ini. Nanti kalau mau saya kirim foto-fotonya begitu. Tapi apa yang mereka bilang pada saat itu, kok Pak Dekan ini terlalu ngotot saja, padahal itu bukan gedungnya Bapak, itu kan gedungnya perpustakaan. Harusnya kan kepala perpustakaan yang bicara. Artinya komunikasi itu kita sudah bangun nih. Apalagi komunikasi model apa lagi yang perlu kita bangun? Artinya Bapak membuat informasi itu karena Bapak kuliah di perpustakaan gitu kan? Iya memang. Oh, jadi bukan melangkahi kepala perpustakaan ya, tapi karena kita Bapak sudah koordinasi dan peduli Iya. dengan anak mahasiswa Bapak Iya. itu yang kuliah di sana. Masa saya punya anak kuliah di sana terus gedungnya rusak, saya Yang kasih tinggal saya- saja. Kan, tidak seperti itu. Dan itu saya sudah ngomong. Itu tertulis ke Bapak? Bapak sambil tertulis juga? Tertulis waktu itu tidak, tetapi foto-fotonya itu sudah saya sampaikan pada saat itu. Tapi itu ketika saya bicara mereka bilang, oh ini dekan FISIP yang ngomong banyak saja untuk gedung perpustakaan. Harusnya kan kepala perpustakaan yang ngomong. Dan saya bilang, makanya saya bilang, Pak itu tidak bisa begitu. Itu bisa begitu. Hanya untuk membenarkan terus harus mempelintir fakta. Saya satu orang, makanya saya bilang saya tuh dia baru 65, dia lahir tahun 65, saya anak tua, saya lebih tua. Dan saya satu orang kita bicara. Oke. Nah, tadi Bapak juga menyinggung soal intimidasi itu, Pak. Apa yang Bapak rasakan? Ini setelah Bapak omong dan dengar dengan pendapat rektor, itu Bapak merasa intimidasi atau sebelumnya sudah Setelah kita bicara di dalam. tadi? Ya. Karena kami ngikutin dari pagi sampai selesai bubar. Setelah kita ada di dalam itu saya merasakan bahwa Suasana. apa yang kita kemukakan semuanya itu kan mentah. Mentah. Begitu. Saya sudah sampaikan. Saya bangun komunikasi terus dengan Pak Rektor. Ya tadi kalau Pak Rektor bilang katup-katupnya itu ditutup. Itu yang saya tidak puas. Itu sepertinya saya orang yang paling blokon, yang paling goblok, tidak mengerti. Itu saya tidak suka. Saya terus komunikasi. Tidak harus formal melulu ya, Pak ya. Iya, FISIP juga punya andil besar. Kalau di ranking, FISIP ada Iya. di mana? FKIP Iya. ya, karena proyek-proyeknya banyak, Oke. programnya banyak. FST karena mahasiswanya banyak. FISIP ketiga. Oke, berarti dari berapa fakultas? 9 sekarang. 9. Dulu 11 terus 2-nya di merger. Kelautan Perikanan, mejarnya ke Fakultas Peternakan. Kedokteran Hewan, mejarnya ke kedokteran. Jadi tinggal 9. Jadi Iya. ini kan kayak keluarga mungkin, itu konsep Bapak ya? Iya. Tapi ini yang terakhir Pak, saya penasaran nih. Menurut analisa Bapak, kenapa kebijakan rektor itu begitu lama mendiskriminasi FISIP? Kira-kira apa yang Bapak tangkap di sini? Ini yang saya tidak tahu. Itu tapi mungkin dalam suasana yang guyon seperti itu, saya kan bilang, Bapak yang terhormat, kita ini anak sulung, anak tertua. Saya harap ada sedikit perhatian untuk ya anak tertua kan sudah, sekarang kita perhatikan yang muda-muda. Itu ya pada kondisi seperti itu, tapi mungkin kalau saya mau serius menganalisis, saya pikir bahwa ya FISIP tunggu dulu. Kita usahakan mengorbitkan yang muda-muda. Karena sudah di luar jadi Ya. dianggap namanya sudah Ya. mantan, stop dulu lah, fokus ke adik-adik dulu gitu. Ya mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Itu saya mau tambahkan sedikit Ibu. Saya punya program S3. Itu mahasiswanya itu dari mana-mana. Pak mantan Joni Asadoma lagi kuliah. Itu ada di sini. Artinya gimana ya, dari aspek bagaimana meningkatkan popularitas dari Undana. Saya pikir FISIP salah satu fakultas yang menunjang, menopang.
Kalau bicara rumah sakit ini makanya tadi mahasiswa tanya itu. Sebenarnya jawabannya harus ada di situ, harus fokus tuh. Kenapa rumah sakit? Rumah sakit ini kan belum menghasilkan. Fisik sudah berkontribusi. Harusnya prioritas supaya dia selesai dan dia juga berkontribusi. Kan pikirannya begitu. Nah ini kok di rumah sakit tahun ke tahun hanya rehab, kontribusi tidak ada. Maksud Bapak kan satu dulu selesai, Iya, sebenarnya. fokus. Ada fokus di satu, tidak melebar kemana-mana begitu ya. Ini kan kalau ibu beliau depan kan di kedokteran itu lagi dibangun kan? Iya. Itu 6 lantai itu Bu. 6 lantai. Jadi tadi kalau Pak Rektor bilang saya kan dari kedokteran hewan, harusnya saya bangun prodi kedokteran hewan. Ya kan kamu punya kan sudah merger ke situ. Ngapain lagi gitu? Iya, itu kan makanya saya bilang ngomong tidak apa ya. Ini menurut Bapak mismanajemen atau salah urus atau salah fokus atau bagaimana? Menurut saya bukan, kalau menurut saya apologi supaya dia punya apa sih ya, supaya dia punya itu bisa dibenarkan, bisa diterima begitu. Sebenarnya yang dia bicarakan semua itu jujur saja. Kalau tadi ibu di belakang saya, ibu lihat saya punya gerak-gerik itu saya sudah tidak nyaman. Saya maunya keluar. Bapak tadi udah mau keluar ya? Iya, saya maunya begitu. Saya satu orang begitu. Kita bicara orang tua, bicara akademis. Ya bicara yang konsisten, komit. Tapi kalau sudah begitu, saya lebih baik saya keluar. Nanti diikuti anak-anaknya. Nah, iya, tapi ya saya. Walk out judulnya. Oke, terima kasih Pak Melki Pak.